الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, apa kabar para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada? Senang sekali di hari ini, Kamis, kami menemani Anda kembali dalam program kajian rutin Tafsir Al-Muyassar yang diasuh oleh guru kita Al-Ustaz Abu Ja'far Cecep Rahmat LCMAG Hafizahullahu Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat berikutnya di surah Al-Baqarah yang insyaallah nanti Ustaz akan melanjutkan di ayat 236 sampai dengan ayat 237. Dan pembahasan ini masih terkait tentang pembahasan tentang talak. Dan seperti biasa kami mengajak para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan bisa menghubungi dua layanan telepon di bawah ini di nomor 021891061135. Atau Anda juga bisa menghubungi layanan telepon yang lain di nomor 081190079112. Bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 081190079113. Insyaallah taala kami akan berikan kesempatan nanti setelah Ustadz menuntaskan pembahasan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Alhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustadz dan pada kesempatan hari ini beliau sedang mengisi di Masjid Al-Jihad Kerangan. Baik, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz gimana kabar antum insyaallah? Alhamdulillah sehat dan baik. Antum juga dan kru di sana baik-baik. Amin insyaallah, barakallahu fiik. Ini sedang di luar saja, sedang rencana mengisi kajian. Insyaallah setelah ini kita langsung kajian di masjid ini bersama jamaah yang ada di sini. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan. Kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa Ahsan TV senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, lindungan, penjagaannya untuk senantiasa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat yang sangat penting bagi kita semua, yaitu nikmat kesehatan, sehingga bisa kita gunakan untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, berbahagia sekali di kesempatan ini saya bisa berjumpa kembali dengan para pemirsa sekalian dalam kajian Tafsir Al-Muyassar, yang mana di kesempatan ini insyaallah kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 236 dan 237 yang merupakan akhir daripada pembahasan at-talaq atau perceraian di dalam surat ini. Para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah,
Semoga para pemirsa sekalian sudah siap ya dengan alat tulisnya untuk menulis faedah atau hal terbaik yang para pemirsa sekalian dengar, dan nantinya dari faedah-faedah tersebut Bapak dan Ibu menghafal hal terbaik yang Bapak Ibu tulis. Ya. Baik, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bacakan ayatnya, ayat ke-236 dari surat Al-Baqarah setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Yang maknanya tidak ada dosa atas kalian wahai para suami jika kalian menceraikan istri-istri kalian setelah akad nikah dan sebelum mencampuri mereka. Atau kalian telah menentukan mahar bagi mereka. Ya. Artinya sebelum mencampuri atau sebelum menentukan mahar bagi mereka. Dan senangkanlah perasaan mereka dengan suatu pemberian yang dapat memberi mereka manfaat sebagai penenang bagi perasaan mereka dan penenang kegalauan akibat perceraian dan penghilang dendam dan kedengkian. Pemberian itu wajib diserahkan sesuai dengan keadaan, kemampuan finansial lelaki yang kelebihan rezekinya dan lelaki yang kurang mampu sesuai dengan apa yang dimilikinya, yaitu suatu pemberian yang sepatutnya menurut syariat. Dan itu berbuat kebajikan kepada istri-istri yang diceraikan dan kepada diri mereka sendiri atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya kepada kita tentang hukum yang berkaitan dengan perceraian, di mana dasarnya ya seseorang yang bercerai itu harus bil ma'ruf, ya harus bi ihsan. Ketika jadi suami istri harus baik-baik, ketika bercerai juga harus dengan cara yang baik, sehingga tetap terjalin hubungan dan komunikasi yang baik antar sesama manusia, terlebih jika itu sesama kaum muslimin. Maka ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bahwasanya tidak mengapa ya bagi para suami karena melihat sesuatu yang maslahat baginya dan mengharuskan untuk bercerai dengan istrinya walaupun istrinya tersebut belum disentuh. Ya, belum disentuh artinya belum berhubungan suami istri. Belum berhubungan suami istri. Dan juga belum menetapkan ya besarnya mahar ya bagi mereka. Itu tidak mengapa. Karena terkadang ya terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pernikahan. Bukan berarti pernikahan sebuah permainan ya yang bisa menikah dan cerai semaunya, tetapi dalam kondisi tertentu yang tidak ada pilihan lain selain harus berpisah, ya padahal istrinya itu belum disentuh. Ya belum juga disebutkan berapa maharnya, maka tidak mengapa. Namun, ya jangan sampai perceraian tersebut menimbulkan kebencian, menimbulkan kedengkian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memberikan mut'ah, ya, yaitu pemberian dari suami yang menceraikan tersebut kepada istrinya, kepada mantan istrinya. Dan tentunya besarnya mut'ah tersebut, ya, artinya besarnya pemberian tersebut disesuaikan dengan kemampuan sang suami.
Jika kaya, maka sepatutnya sebesar apa? Seberapa banyak? Dan demikian juga jika suaminya itu miskin, ya, yang sepatutnya seberapa banyak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang penting mata'an bil ma'ruf. Ya, pemberian yang ma'ruf secara kepatutan di tengah masyarakat, ya, kebiasaan yang layak dan pantas diberikan kepada istri yang diceraikan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya hal tersebut adalah, ya, kewajiban bagi siapapun yang ingin berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Artinya, jika seorang suami yang memiliki sifat ihsan, ketika dia menceraikan istrinya, ya tentu dia tidak ingin perceraian itu menjadikan mantannya itu sedih. Oleh karena itu dia memberikan, ya, sebagian daripada hartanya yang bisa menghilangkan kegalauan dan juga kesedihan wanita tersebut. Ya, dan ini adalah bukti bahwasanya Islam adalah agama yang memerintahkan untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, berbuat adil dan juga berbuat ihsan. Ya, yaitu sesuai dengan syariat dan mendatangkan kemaslahatan, menghilangkan keburukan dan juga menghilangkan, ya, hal-hal yang bisa berdampak buruk bagi orang lain, termasuk dalam perceraian. Ini penjelasannya dari ayat tersebut, sehingga para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari ayat ini. Di antaranya adalah, ya, bolehnya seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum menggaulinya, ya, sebelum menyentuhnya. Para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah manusiawi, ya, sangat dimaklumi jika seorang wanita kecewa, marah, ya, ketika datang seorang laki-laki melamarnya, menikahinya, ya, berikan mahar, tetapi belum menyentuhnya, belum sempat menyentuhnya, namun tiba-tiba menceraikannya, ya, tentu sangat mengecewakan, ya. Akan tetapi, ya, dalam kondisi seseorang melihat bahwa hal itu adalah yang terbaik karena ada dzuruf, sebab-sebab, kondisi, situasi, keadaan, ya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, ya, agar tidak terjadi kezaliman. Akan tetapi, ya, bolehnya hal tersebut jangan sekali-kali digunakan oleh para suami atau lelaki untuk bermudah-mudahan, ya, terburu-buru dalam bersikap ingin menjatuhkan cerai kepada istrinya. Ya, al-ajalatu minasyaiton. Bagaimanapun, sikap terburu-buru itu para pemirsa, itu adalah bagian daripada amalan syaitan yang harus kita hindari. Ya. Jadi sama sekali, saya ulangi, ini perlu saya tegaskan, ya, bahwa bolehnya perceraian tersebut bukan berarti seorang boleh mempermainkan wanita, mempermainkan pernikahan dan juga perceraian. Tetapi diperbolehkan hal ini, ya, ketika menghadapi situasi dan kondisi yang sangat pelik, ya, yang terkadang memang para hakim, ya, ketika diadukan masalah ini, mereka melihat bahwa perceraian adalah yang terbaik di antara keduanya. Ya, karena sebagaimana kita ketahui di negara kita, jika ingin menikah harus melalui resmi, melalui pemerintah. Demikian juga ketika akan bercerai juga harus resmi melalui pemerintah. Nah, biasanya para pemerintah, ya, pengadilan agama, misalnya, ingin mengetahui permasalahan apa yang terjadi, kenapa harus bercerai, ya, kenapa harus bercerai.
maka mereka melihat, mereka mempertimbangkan, mereka merekomendasikan, ya, mereka mengupayakan untuk utuh keluarga tersebut. Tetapi ketika mereka melihat memang bahwa yang maslahat adalah perpisahan, mereka pun akan, ya, memberikan atau merekomendasikan hal tersebut. Itu yang pertama, para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam, ya, sangat memperhatikan pemilihan kata atau kalimat, ya, pada hal-hal yang bisa menjadi pintu datangnya pemikiran yang tidak baik atau pemikiran yang kotor, ya bahasa kitanya mungkin ngeres begitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih kata-kata, ya, yang bisa dipahami dengan lebih lembut, ya, yaitu kata almas, menyentuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa menyentuh di sini, ya, wanita yang belum disentuh artinya yang belum dipergauli, ya, belum melakukan hubungan suami istri. Ya, pemilihan kata menyentuh untuk, ya, berhubungan suami istri ini menunjukkan, ya, betapa mulianya dan betapa agungnya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang membaca itu tidak terlalu jauh dalam berpikir, ya. Namun dia perlu dijelaskan agar tidak salah memahami, ya, bahwa menyentuh di sini dimutlakan, ya, artinya pada hubungan suami istri. Ayat ini juga para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah menunjukkan bahwa bolehnya bagi seseorang untuk menikahi seorang wanita, ya, tanpa menyebutkan maharnya. Ya, tanpa menyebutkan maharnya. Ya, para ulama sepakat bahwa mahar bukan bagian daripada rukun maupun syarat daripada pernikahan. Karena pernikahan itu bukan jual beli, ya, para pemirsa, ya. Akan tetapi sangat dianjurkan, ya, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali, ya, mereka bersepakat bahwa menyebutkan mahar itu sangat dianjurkan, artinya mustahab. Akan tetapi jika pun tidak disebutkan, itu tidak mengapa, ya, tidak mengapa, karena ayat ini adalah dalilnya, ya, tidak mengapa menceraikan wanita yang belum disentuh, yang belum disebutkan maharnya, ya, belum disebutkan maharnya. Para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu kita ketahui bahwa mahar bukanlah formalitas. Ya, mahar bukan formalitas. Berbeda tentunya di negeri kita, ya. Di negeri kita seakan-akan mahar itu formalitas. Ya, kadang-kadang mahar dengan seperangkat alat sholat, ya, yang mungkin harganya seperangkat alat sholat, ya, kisaran 100.000, 200.000 mungkin, ya. Atau maharnya dengan mushaf, ya, mushaf Al-Quran, ya, kadang-kadang mushafnya dapat gratis lagi, ya. Ini seakan-akan mahar itu formalitas, ya. Sebenarnya mahar itu benar-benar diberikan oleh seorang laki-laki yang menunjukkan keseriusannya untuk menjadikan wanita tersebut sebagai istrinya. Bagi mereka-mereka yang mampu, ya, di zaman Rasulullah SAW itu ada yang dengan mahar sekian puluh ekor unta. Kita tahu berapa harga unta, ya. Dengan sekian ribu dinar, sekian ribu dirham, ya, mata uang emas dan mata uang perak. Artinya bagi mereka yang mampu, seharusnya, ya, memberikan mahar dengan mahar terbaik bagi istrinya tersebut. Ya, bukan hanya sekedar formalitas. Walaupun dalam Islam, ya, yang mampu bisa sebanyak-banyaknya memberikan mahar, tapi yang tidak mampu di antara mereka ada yang memberikan mahar walaupun dengan cincin dari besi. Bagi mereka yang kurang mampu. Ya, artinya banyak boleh, sedikit juga diperbolehkan. Nah, ini sedikit tentang mahar. Nah, ada kalanya seseorang belum menyebutkan maharnya berapa. Ya, maka itu tidak mengapa. Kemudian ayat ini juga para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan wajibnya memberikan mut'ah kepada wanita
yang diceraikan. Artinya memberikan kenang-kenangan, kalau bahasa kita mungkin ya, kenang-kenangan, pemberian, hadiah yang bisa membuat wanita yang diceraikan itu tidak terlalu atau larut dalam kesedihan. Ya. Sebagaimana firman Allah, wa matti'uhunna, dan berikanlah kepada mereka pemberian yang bisa menghilangkan kesedihan dan kegalauannya. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa yang menjadi patokan besarnya pemberian seorang laki-laki yang menceraikan istrinya adalah kondisi sang suami. Bukan permintaan sang istri, bukan. Bukan permintaan sang istri, tetapi justru yang menjadi patokan besarnya pemberian ketika terjadi perceraian adalah kondisi sang suami. Ya. Alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruh. Bagi suami yang memiliki kekayaan, banyak hartanya, tentu ukurannya yang layak bagi suami yang seperti itu. Demikian juga bagi suami yang fakir, yang miskin, maka ukurannya yang layak seperti itu. Jadi bukan ditetapkan oleh wanita, tetapi sesuai dengan kondisi sang suami yang menceraikan, ya, apakah dia kaya ataukah miskin, dia memiliki harta atau tidak, karena semuanya ya berporos kepada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga dari ayat ini adalah pentingnya kita ya memperhatikan kondisi dalam penerapan hukum, ya. Karena setiap kondisi ada hukum yang berlaku baginya. Orang kaya hukumnya seperti apa, orang miskin seperti apa. Orang sehat seperti apa hukumnya, orang yang sedang sakit seperti apa hukumnya. Artinya di sini tidak ada pemukulan secara merata, ya. Inilah hikmah syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Sebagaimana para pemirsa, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya uruf, kebiasaan masyarakat itu bisa menjadi patokan syariat. Ya, besarnya pemberian kepada wanita yang diceraikan itu bisa dilihat daripada keumuman masyarakat sekitar. Ya, kalau menurut masyarakat itu pantas, maka itu yang terbaik. Kalau kata masyarakat ini nggak pantas, ini kekecilan, ini terlalu sedikit, maka berarti itu juga bisa menjadi patokan. Ya, al-urfu, ya, kebiasaan masyarakat yang berlaku di masyarakat, ada kebiasaan jika tidak menyelisihi syariat, maka itu bisa menjadi patokan. Kemudian, para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu atau kebenaran itu terkadang pada kabar-kabar dan juga terkadang pada hukum-hukum. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Ya, telah sempurna kalimat Rabbmu, ya, sidqun, sangat benar, dan adla, dan adil. Maka dalam kabar-kabar, ya, ayat-ayat Al-Qur'an semuanya sidq, artinya benar. Ya, tidak ada sesuatu yang bohong, tidak ada sesuatu yang meragukan. Ya. Dan dalam hukum semuanya bersifat adil. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adil seluruhnya. Nah, ini para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, faedah yang bisa kita ambil dari ayat 236. Mari kita lanjutkan dengan ayat selanjutnya, yaitu ayat 237. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Yang maknanya dan apabila kalian menceraikan wanita-wanita setelah melangsungkan akad dengan mereka, dan kalian belum mencampuri mereka, akan tetapi
kalian telah menetapkan diri kalian untuk memberikan mahar tertentu bagi mereka, ya, sudah disebutkan maharnya akan diberikan sekian, 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 ya. Maka menjadi kewajiban kalian untuk menyerahkan separuh dari mahar yang telah disepakati. Kecuali wanita itu merelakannya, lalu tidak mengambil separuh bagian yang menjadi hak mereka. Atau pihak suami berlapang dada, membiarkan mahar seutuhnya bagi istri yang ditalaknya. Dan kerelaan kalian itulah, wahai para lelaki dan wanita, lebih dekat kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya. Dan janganlah kalian, wahai suami dan istri, ya, melupakan keutamaan dan kebaikan di antara kalian walaupun sudah bercerai. Dan hal itu adalah pemberian sesuatu yang tidak wajib atas diri kalian dan bertoleransi dalam hak-hak. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Dia mendorong kalian berbuat kebajikan dan menyuruh kalian untuk berbuat hal-hal yang utama. Para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau di ayat sebelumnya, ayat 236, Allah menyebutkan tentang kondisi orang yang menceraikan istri, ya, belum menyebutkan maharnya dan sama-sama belum berhubungan dengan istrinya tersebut, tapi yang pertama itu belum menyebutkan mahar. Adapun di ayat ini para pemirsa, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kondisi yang menceraikan tersebut sudah menyebutkan maharnya. Ya, misalnya maharnya 1 miliar. Maharnya misalnya 200 gram emas. Sudah disebutkan. Ya, maka bagaimana kondisinya? Ya. Bagaimana hukumnya? Maka, ya, fanisfu ma faradtum. Hukumnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lelaki tersebut, suami yang menceraikan istrinya yang belum dipergauli, yang belum disentuh tadi, ya, karena sudah terlanjur menyebut besarnya mahar, ya, maka walaupun belum disentuh wanita tersebut harus tetap diserahkan, tetapi tidak seluruhnya. Setengah dari mahar tersebut. Misalnya tadi menyebutkan mahar 1 miliar. Ya, belum berhubungan suami istri, tiba-tiba berubah pikiran ingin bercerai, kemudian diceraikan. Maka wajib bagi laki-laki tersebut untuk menyerahkan setengah dari mahar yang disebutkan. Kalau 1 miliar, berarti setengahnya berapa pemirsa? Ya, 500 juta. Kalau 200 gram, berarti setengahnya 100 gram. Ya. Kecuali, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Kecuali kalau, ya, wanita tersebut memberikan maaf. Artinya memberikan toleransi. Ya sudah, nggak apa-apa, karena kita belum bersentuhan, ya, karena kita belum satu atap, nggak apa-apa, nggak usah jadi memberikan maharnya, kata wanita. Ya, si wanita merelakan, nggak usah berikan maharnya, tidak usah diberikan maharnya. Atau, ya, yang memberikan maaf adalah orang yang di tangannya pemegang akad nikah, yaitu laki-laki. Dia merelakan semuanya, walaupun belum disentuh wanita tersebut, tetapi dia menyerahkan mahar seluruhnya. 1 miliar silahkan ambil. Ya, karena sudah terlanjur mengucap misalnya. Silahkan ambil 1 miliar dan kita bercerai. Silahkan ambil 200 juta dan kita bercerai. Ya, artinya di sini yang merelakan pihak suami. Ya, kalau yang merelakan pihak wanita, berarti sang suami tidak perlu memberi. Dan kalau yang merelakan pihak suami, berarti, ya, diberikan seluruhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dan memberikan motivasi, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Sesungguhnya sikap memberikan maaf, memberikan toleransi, itulah yang lebih mendekati ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika suami tersebut, ya, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dengan sukarela membayarkan
seluruh mahar yang sudah disebutkan. Ya, misalnya ketika akad nikah, saya terima nikahnya putri Bapak sekian-sekian dengan mahar 1 miliar. Ya, sudah disebutkan 1 miliar. Maka jika dia merelakan, dan itulah yang lebih ketakwaan, memberikan seluruhnya 1 miliar tersebut karena sudah disebutkan, ya, itu menunjukkan bahwa laki-laki tersebut lebih mendekati kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, kalau wanita itu lebih takwa kepada Allah, juga sama akan memaafkan. Karena kita belum satu atap, 1 miliar yang kau sebutkan ketika akad nikah, sudah tidak perlu kau bayarkan. Gak apa-apa, silakan. Mungkin bermanfaat bagimu untuk nikah lagi dengan yang lain. Ya, kita sudah bukan suami istri. Nah, mungkin seperti itu. Wanita merelakan tidak mengambil mahar yang disebutkan. Ya, yang demikian itu lebih dekat kepada ketakwaan. Akan tetapi, kalau tidak ada yang saling merelakan seperti itu, maka ketetapannya, syariat menetapkan setengah daripada mahar yang disebutkan. Ya, setengah dari yang disebutkan. Dan tidak ada celah. Ketika wanita menerima setengah, atau laki-laki memberikan setengah, tidak ada celah bagi keduanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, wala tansawul fadla bainakum. Ya, jangan sekali-kali kalian, wahai para suami yang menceraikan istrinya, istri yang diceraikan suaminya, melupakan ya keutamaan di antara kalian. Kalian memiliki keutamaan masing-masing, ya telah berlaku baik, saling memaafkan, saling memberikan toleransi, ya. Sudah sangat baik, itu jangan dilupakan. Peran kebaikan itu jangan dilupakan. Ya. Walaupun sudah bukan suami istri, ya ingat kebaikan-kebaikannya. Ada kebaikan-kebaikan dari mantan pasangan tersebut. Ya, sehingga tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada permusuhan. Walaupun terjadi perceraian. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala apa yang kalian kerjakan. Ya. Artinya Allah pasti akan membalas. Yang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan. Yang berbuat buruk juga pasti dibalas dengan keburukan. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Mari kita ambil faedah pelajaran dari ayat 237 ini. Ya. Di antaranya adalah wajib bagi seorang suami yang menceraikan istrinya, yang sudah menyebutkan besarnya mahar dan belum menyentuh istrinya tersebut, memberikan setengah daripada mahar yang sudah disebutkan. Ya, yang sudah disebutkan, yang dianggap hutang. Kemudian, ayat ini juga menunjukkan bolehnya menceraikan ya istri sebelum menyentuhnya karena ada situasi, kondisi, hal darurat yang menunjukkan lebih baik terjadinya perceraian, walaupun sudah disebutkan maharnya. Mengapa hal itu boleh? Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya mentakrir, ya menyebutkan ada situasi kejadian seperti itu, begitu. Jadi para pemirsa, ya, perlu kita pahami, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum perceraian, bukan berarti mendorong untuk bercerai. Sama sekali tidak, ya. Tetapi sebagai solusi bagi rumah tangga yang kondisinya sangat buruk dan tidak memungkinkan terjadinya sakinah mawaddah warahmah, tidak mungkin terjadinya ya hukum-hukum Allah ditegakkan dalam rumah tangga tersebut, maka ada syariat cerai, namun cerai dengan cara yang baik. Demikian juga dengan ayat ini. Jadi jangan sampai nanti ada yang menuduh dengan tuduhan yang tidak baik bahwa Islam mengajarkan perceraian atau bermain-main dengan perceraian. Tidak. Justru ditegaskannya hukum ya yang terkait dengan perceraian agar perceraian bisa menjadi solusi dan perceraian tidak mendatangkan kemudorotan karena perceraian dengan cerai. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi walaupun
calon istri boleh meminta saya ingin mahar sekian dan sekian, tetapi ketetapan mahar pernikahan sekian keputusannya ada di lisan suami, ya. Karena suami yang menetapkan mahar menikahi wanita ini adalah sekian. Seperti itu. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga, ya, bolehnya bagi seorang wanita untuk memberikan toleransi atau memaafkan mahar yang sudah disebutkan oleh suaminya. Ya, ketika terjadi perceraian, suaminya belum melunasi maharnya, karena misalkan ada suami, saya nikahi dengan mahar 100 juta hutang, maka itu harus dibayar. Tetapi kemudian si wanita memaafkan, sudahlah gak usah 100 juta, 50 juta nggak apa-apa. Maka hal itu diperbolehkan. Ayat ini juga para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, menunjukkan bahwa seorang wanita itu sangat berhak sekali untuk menggunakan, ya, mahar yang ia terima dari suaminya. Dan mahar tersebut mutlak milik dirinya. Ya, bukan menjadi milik bersama begitu. Ya, tidak perlu dia meminta izin kepada suaminya untuk menggunakan mahar untuk apa dan apanya. Karena itu sudah menjadi mutlak milik dirinya. Ya. Walaupun tentunya tidak mengapa dia mengajak suaminya untuk berkonsultasi, berdiskusi, bermusyawarah. Suamiku, ini mahar sebagian mau saya buat ini dan itu adalah hal yang positif. Tetapi hukum asalnya wanita bebas menggunakan harta milik dirinya, ya, termasuk mahar yang ia terima tanpa izin daripada suami. Kemudian juga diperbolehkan bagi suami yang menceraikan istrinya untuk, ya, memberikan seluruh mahar yang sudah disebutkan walaupun belum menyentuh wanita tersebut atau si istrinya tersebut. Dan ini disebut sebagai perbuatan yang mendekati ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah menunjukkan bahwasanya manusia dalam keimanan itu bertingkat-tingkat. Maka amal soleh pun bertingkat-tingkat. Ya, ada yang lebih mendekatkan kepada ketakwaan, ya. Ya, ada yang lebih jauh. Jadi bertingkat-tingkat sebagaimana firman Allah, aqrabu littaqwa. Lebih dekat kepada ketakwaan. Artinya ada yang hanya dekat saja dan ada yang jauh lebih dekat. Ayat ini juga, ya, menunjukkan bahwasanya tidak selayaknya bagi seseorang untuk melupakan kebaikan-kebaikan saudaranya. Ya, termasuk kebaikan mantan istrinya. Dalam segala muamalah, Allah berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum." Jangan kalian lupakan keutamaan-keutamaan di antara kalian. Bagaimanapun saudara kita, bahkan mungkin itu mantan istri, bahkan mungkin itu teman-teman, tetangga, itu pasti punya kelebihan-kelebihan. Punya kebaikan-kebaikan kepada kita. Jangan sampai kebencian kita kepada saudara kita tersebut menjadikan kita lupa dengan kebaikan-kebaikan mereka. Ya, jangan lupakan kebaikan mereka. Dan ini senada dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "La yafruku mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar." Tidak boleh seorang suami membenci istrinya. Ya, kalau tidak suka dengan satu sifat, pasti suka dengan sifat atau karakter yang lain. Jangan pernah melupakan kebaikan orang lain. Ayat ini juga menunjukkan para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ya, bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Demikian juga penglihatannya, demikian juga pendengarannya. Maka, ya, bagi yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, melihat dan mendengar sesuatu, tidak ada yang luput darinya, pasti dia akan merasa takut kepada Allah dalam berbuat maksiat. Dan pasti akan bersemangat dalam berbuat ketaatan, walaupun manusia tidak ada yang melihat. Ya. Sebagaimana ayat ini juga menunjukkan dorongan untuk beramal soleh, serta, ya, celaan untuk mereka-mereka yang berbuat maksiat. Karena
ya, seakan-akan akhir ayat ini menyatakan bersemangatlah kalian untuk beramal soleh. Kenapa? Karena tidak akan disia-siakan. Setiap kebaikan pasti Allah balas karena Allah melihatnya. Dan ingat, setiap keburukan juga pasti akan Allah balas karena Allah melihatnya. Kalian semua akan dibalas atas segala ucapan dan perbuatan. Jika hal ini kita yakini, kita pasti bersemangat untuk beramal soleh dan takut, khawatir ketika berbuat maksiat. Demikianlah para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, pembahasan dari 2 ayat di kesempatan ini. Dan ya, ini sekaligus menutup pembahasan tentang perceraian. Ya, insya Allah di ayat berikutnya, ayat 238, kita akan memasuki pembahasan baru, pembahasan yang lain yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat. Ya, dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya dari pemirsa sekalian, kita tafadhol kepada moderator. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafiq barakallah wa jazakumullah khairan atas penjelasan yang tadi telah disampaikan di surah Al-Baqarah ayat 236 dan ayat 237. Baik, tibalah saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda, para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan di nomor telepon di bawah ini, di nomor 02189106135. Atau Anda juga bisa bertanya di layanan telepon di nomor yang lain, di nomor 0811900912. Adapun bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0811907913. Baik, sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Kita akan bacakan terlebih dahulu, Ustadz. Yang pertama dari seorang muslimah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan kepada Ustadz dan keluarga. Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara kita menilai calon suami dari kemarahannya sebelum menikah? Karena kebanyakan laki-laki yang telah menjadi suami, sifat aslinya keluar menjadi temperamental kepada istrinya hanya karena masalah-masalah kecil. Syukron Ustadz, mohon nasihat dari Ustadz, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu yang bertanya, ya. Beliau bertanya tentang cara mengetahui karakter calon suami, ya. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, terkait cara mencari calon suami itu dengan melihat daripada agama dan akhlaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Ya, jika datang kepada kalian yang kalian ridhoi agamanya, kalian ridhoi akhlaknya, maka segera nikahkan. Jadi, agama dan akhlak adalah patokan. Ya, agama tentunya harus dilihat dari sisi keilmuannya, dari sisi amalannya, ya, dari sisi keistiqomahannya. Dan akhlak ini juga sangat penting sekali. Seperti yang ditanyakan tadi, ya, orang yang tidak berakhlak, walaupun punya ilmu, mungkin dia akan mudah marah, mungkin dia akan bakhil, mungkin dia akan melakukan hal-hal yang bisa menyakitkan hati atau hati istrinya. Maka perlu ya, kepastian bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya. Nah, bagaimana kita mengetahui mereka sebelum pernikahan? Karena kebanyakan suami itu baru ketahuan setelah menikah. Ada contoh yang sangat baik sekali yang dicontohkan oleh seorang ulama ketika seseorang datang kepadanya melamar putrinya. Ya. Maka ulama tersebut meminta waktu. Baik, tolong beri waktu 1 bulan. Ya, setelah pelamaran tersebut. Maka si laki-laki itu pun menanti jawaban sebulan dan tidak ketemu selama sebulan itu dengan si ulama tadi. Ya. Mulai gelisah dan galau begitu, ya. Ini diterima atau enggak, ya. Setelah sebulan berlalu, tiba-tiba ulama tersebut datang lagi kepada laki-laki. Engkau yang dulu melamar putri saya, ya. Katanya laki-laki tersebut, iya benar.
Mohon maaf, selama sebulan ini aku tidak menghubungimu, tapi aku mencari tahu kondisi dan kabar tentangmu. Aku bertanya kepada teman-temanmu dan melihat keseharianmu. Dan alhamdulillah berdasarkan penelitian dan juga pemantauan, ya, kami sangat bersemangat untuk menerima Anda sebagai menantu kami. Nah, lihat seperti ini para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Jangan sampai pernikahan itu seperti membeli kucing dalam karung. Ya, tidak tahu bagaimana sifatnya, bagaimana fisiknya, bagaimana akhlaknya calonnya. Tidak boleh. Harus benar-benar diteliti, ya, diperiksa. Kita utus orang yang bisa meneliti calon tersebut. Ya, jika di luar kota misalnya, maka kita hubungi teman yang di luar kota tersebut untuk mengetahui keseharian si laki-laki tersebut, bagaimana, ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kerjanya seperti apa, ucapannya seperti apa, gaulnya sama siapa, ke masjidnya bagaimana, ibadahnya seperti apa, ya, sosial medianya seperti apa, benar-benar diteliti. Kalau memang benar, ya, baik agama dan akhlaknya, maka insya Allah pilihannya tepat. Wallahu alam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Jika belum ada, kita bacakan kembali, Ustaz, pertanyaan dari seorang pemirsa yang bertanya terkait masalah perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana adab-adab tatkala seorang suami dan istri bercerai kemudian meninggalkan anak? Apakah masih diperbolehkan, Ustadz, untuk masih bisa berhubungan? Mohon nasihat dari Ustadz tentang masalah ini. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya, ketika seseorang bercerai dan meninggalkan anak itu sudah dibahas di ayat-ayat sebelumnya. Ya, mungkin Bapak tidak mengikuti di tafsir ayat sebelumnya terkait dengan mereka yang bercerai dan meninggalkan anak, maka dibahas tentang bagaimana menyusuinya, siapa yang menyusuinya, bagaimana biayanya, ya. Jadi ketika seseorang bercerai, para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, pastikan bahwa perceraian itu dengan cara yang baik dan hubungan pun tetap baik-baik saja, ya. Tidak ada kebencian, permusuhan dan kedengkian. Termasuk ketika ada anak, ya. Maka jika anak itu masih disusui, sudah Allah jelaskan, ya, maka siapa yang berhak untuk menyusui? Siapa yang harus membayar nafkah ibunya ketika menyusui anak? Ya, wajib bagi sang suami untuk memberikan nafkah biaya kepada mantan istrinya tersebut yang mengasuh dan merawat anaknya, ya, yang masih disusuinya. Dan boleh juga, ya, diminta kepada ibu susuan yang lain, artinya si istrinya tidak, mantan istrinya tidak mau menyusui, boleh, ya, dengan memberikan nafkah kepada wanita yang mau menyusui tersebut atas tanggungan suaminya, ya, selama suami istri sepakat. Artinya di sini komunikasi suami atau dengan seseorang dengan mantan istri, mantan suami itu tidak mengapa. Apalagi yang menyangkut dengan anak, ya, karena anak ini tidak mungkin, ya, terlepas dari bapaknya, tidak mungkin terlepas dari ibunya. Mereka harus selalu terhubung, mereka harus selalu berkomunikasi dan mendapatkan kasih sayang dari ayahnya maupun dari ibunya, walaupun ayah ibunya sudah berpisah. Ya, maka komunikasi yang wajar, yang tidak menimbulkan kemudaratan, terlebih bila salah satu pasangan sudah menikah kembali, ya, tentu itu harus diperhatikan. Dan tidak boleh bagi pasangannya untuk menghalangi komunikasi tersebut. Ya, karena bagaimanapun sangat dibutuhkan komunikasi berkaitan dengan pendidikan anak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, masih dari pemirsa Hasan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat dan penjelasan. Tatkala seorang suami itu bercerai, kami mendengar istilah yakni adanya harta gono gini. Pertanyaannya adalah apakah pembagian harta tersebut itu dijelaskan di dalam Islam? Mohon nasihat dari Ustaz tentang masalah hal ini. Nah, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ya, terkait dengan harta gono gini, ya, harta yang diklaim
milik bersama, sebenarnya dalam Islam itu jelas harta siapa, milik siapa. Ya. Oleh karena itu dalam Islam yang menjadi patokan adalah siapa yang sebenarnya memiliki. Ya, bukan daripada hasil daripada keputusan. Ya. Oleh karena itu, ketika seorang wanita, misalnya wanita kaya, menikahi dengan laki-laki yang miskin, maka harta tersebut tetap menjadi milik istrinya. Tidak kemudian bercampur, ya, menjadi bagi dua seperti itu. Atau sebaliknya, laki-laki kaya menikah dengan wanita miskin, maka harta wanita adalah yang diberikan oleh suaminya, bukan harta suami menjadi milik istri. Ya, tidak ada milik bersama. Harta suami adalah milik suami, harta istri adalah milik istri. Semuanya sudah jelas di dalam Islam, ya, bisa terpisahkan. Ya, misalnya membeli rumah patungan 50%, maka berarti rumah itu sebagian milik suami, milik istri, jelas. Ya, bukan gono gini, artinya ini adalah milik berdua yang harus dibagi dua, selesai urusan. Ya, jadi tidak ada kerancuan, tidak ada otomatis ketika seseorang menikah kemudian terjadi penambahan harta menjadi harta tersebut milik bersama. Ya, misalnya mereka menikah tidak memiliki apa-apa, belum punya rumah. Kemudian si suami bekerja keras, mendapatkan harta, kemudian suami memberi rumah, maka itu adalah rumah suaminya. Rumah suaminya, kecuali jika suaminya memberikan, menghibahkan kepada istrinya. Istriku, rumah ini untukmu. Bahkan atas namamu, maka itu sudah menjadi istri. Suami tidak boleh di kemudian hari meminta kembali harta yang sudah diberikan kepada istrinya tersebut. Maka hendaknya, ya, para istri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengklaim harta yang bukan miliknya. Harta suami diklaim menjadi milik dirinya. Ya, terlebih kadang-kadang suami suka lalai dalam surat menyurat. Ya, sebenarnya itu misalnya rumah suaminya, tetapi si istri bilang, udah atas namaku saja ya. Ya, semua harta menjadi atas istrinya. Dan itu terjadi. Setelah semua harta atas nama istrinya, kemudian si istri minta cerai dan digugat di pengadilan, semua harta suami berpindah kepada istrinya. Dan itu terjadi. Ini seorang wanita yang zalim tentunya, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Ya, semuanya memiliki peranan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Barakallahu fikum. Ustaz, jazakallahu khairan. Ada ikhtitam dari Ustaz atau cukup? Insya Allah cukup. Nah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada keluarga seluruh kaum muslimin. Nah. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas keluangan waktu Ustaz di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada antum Ustaz untuk tetap bisa memberikan faedah-faedah ilmu kepada kaum muslimin. Amin. Barakallahu fiik. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, sekaligus pertanyaan tadi sebagai penutup dari segmen kita, dan kami mengucapkan jazakumullahu khairan atas atensi Anda dalam mengirimkan beberapa pertanyaan. Inilah akhir perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Kami atas nama kru yang bertugas mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.